Halo semuanya, perkenalkan, saya Adria Maulana. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik serta bermanfaat bagi mahasiswa IT, yaitu pemrograman. Jadi, apa itu pemrograman? Apa saja konsep pemrograman yang harus kita ketahui, serta bagaimana bahasa pemrograman digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua pertanyaan tersebut akan kita bahas dengan detail dan mudah dipahami, sehingga siapapun, baik baru memulai ataupun yang sudah memiliki pengalaman, dapat mengambil manfaat dari pembahasan kali ini. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, serta memelihara kode untuk memberi instruksi pada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Proses ini melibatkan pemahaman logika, algoritma, dan penggunaan bahasa pemrograman tertentu seperti Python, Java, ataupun C++. Dengan pemrograman, kita bisa menciptakan berbagai aplikasi, mulai dari perangkat lunak sederhana yang membantu menyelesaikan tugas sehari-hari hingga sistem kompleks seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau juga disebut sebagai AI, game, ataupun aplikasi berbasis web yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Banyak dari kita berpikir dan bertanya-tanya mengenai apa itu pemrograman dan mengapa pemrograman sangat penting dalam dunia teknologi. Pada dasarnya, pemrograman adalah inti dari semua inovasi teknologi yang kita nikmati saat ini. Tanpa pemrograman, kita tidak akan memiliki perangkat lunak yang memudahkan pekerjaan, aplikasi seluler yang menghubungkan dunia, ataupun bahkan sistem otomasi yang meningkatkan efisiensi di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Bahasa pemrograman seperti Python, Java, serta C++ memungkinkan kita untuk mengaplikasikan ide kita kepada komputer melalui aturan serta sintak khusus. Dengan menggunakan bahasa-bahasa tersebut, kita dapat membuat berbagai macam program, mulai dari aplikasi hingga sistem yang sangat kompleks yang berfungsi untuk memecahkan masalah ataupun memenuhi kebutuhan tertentu. Ada beberapa konsep inti dalam pemrograman yang harus kita pahami untuk dapat memahami dasar-dasar dalam menulis kode program secara efektif. Konsep-konsep ini mencangkup berbagai elemen dasar yang menjadi fondasi dalam pemrograman. Variabel adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data dalam suatu program, memungkinkan program tersebut untuk mengakses dan memanipulasi data sesuai kebutuhan. Nah, sementara itu, tipe data adalah konsep yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel seperti integer dan float dalam bentuk bilangan bulat maupun desimal, string berupa rangkaian karakter, boolean yaitu logika yang sering dinilaikan dalam bentuk nilai benar ataupun salah, yaitu true atau false. Nah, untuk penjelasan mengenai tipe data ini akan dibahas setelah ini. Berikutnya adalah operator. Penjelasan sedikit mengenai operator. Jadi operator itu adalah simbol atau sekumpulan simbol yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada variabel atau nilai tertentu. Operasi ini dapat mencakup jumlahan, perbandingan, ataupun bahkan logika yang semuanya memiliki peran penting dalam pemrograman. Penjumlahan misalnya adalah jenis operasi aritmatika yang bertujuan untuk menjumlahkan dua ataupun lebih nilai. Sedangkan perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai untuk menentukan hubungan di antara keduanya, seperti
apakah salah satu lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan yang lain. Sementara operator logika digunakan untuk mengevaluasi kondisi atau menggabungkan beberapa pernyataan logis yang seringkali berguna dalam pengambilan keputusan dalam kode. Dengan kata lain, operator memungkinkan programmer untuk membuat program yang lebih dinamis, interaktif, dan mampu menangani berbagai jenis data atau situasi dengan cara yang efisien dan terstruktur. Kemudian berikutnya kontrol alur. Jadi kontrol alur ini memungkinkan kita mengatur jalannya eksekusi program seperti melalui if, else, atau loop. Dalam pemrograman, kontrol alur merupakan elemen yang sangat penting karena memungkinkan program untuk mengambil keputusan atau melakukan serangkaian tindakan tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Seperti melalui struktur if-else, jika kita dapat menentukan jalur eksekusi mana yang akan dipimpin program, tergantung pada apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak, dan juga loop atau perulangan yang memungkinkan kita menjalankan blokade secara berulang-ulang baik berdasarkan jumlah tertentu maupun pada suatu kondisi terpenuhi. Dengan menggabungkan kontrol alur ini, program dapat menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan mampu menangani berbagai situasi yang kompleks secara efisien. Fungsi merupakan salah satu elemen penting dalam pemrograman yang membantu kita mengorganisasi kode menjadi bagian yang lebih kecil, terstruktur, serta lebih mudah dipelihara. Dengan membagi kode dalam fungsi-fungsi yang spesifik, kita dapat mengelola kompleksitas program secara lebih efektif. Selain itu, fungsi memungkinkan kita untuk mengisolasi tugas-tugas tertentu, sehingga mempermudah proses debugging, pengujian, dan pengembangan lebih lanjut. Hal ini tidak hanya membuat kode menjadi lebih rapi dan teratur, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja tim dalam proyek pemrograman skala besar. Selanjutnya, struktur data. Struktur data ini seperti list, dictionary, atau tuple membantu kita mengelola data dengan lebih efisien. Karena ketika jenis struktur data ini memiliki kelebihan masing-masing yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses, serta memanipulasi data dengan cara yang lebih terorganisir dan lebih cepat. List misalnya memungkinkan kita untuk menyimpan urutan data yang dapat diubah dan diakses berdasarkan index. Dictionary memberikan cara untuk menyimpan pasangan kunci nilai yang memudahkan pencarian data berdasarkan kunci tertentu. Sedangkan tuple di sisi lain menawarkan cara untuk menyimpan data yang tidak dapat diubah, memberikan keandalan dalam penyimpanan data yang tidak seharusnya diubah setelah penetapan. Dengan memanfaatkan struktur data ini, kita dapat bekerja dengan data dengan dalam jumlah besar dengan cara yang lebih terstruktur, lebih mudah dibaca, dan lebih efisien. Baiklah, materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis kode dalam memberi instruksi kepada komputer. Melalui bahasa pemrograman, programmer dapat memberikan perintah yang spesifik untuk menyelesaikan berbagai tugas atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh komputer. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan sintaksis yang harus diikuti agar kode dapat dieksekusi dengan benar. Selain itu, bahasa pemrograman juga memungkinkan pengembangan perangkat lunak, aplikasi web, aplikasi mobile, dan berbagai sistem yang memanfaatkan teknologi komputer. Seiring berjalannya waktu, bahasa pemrograman yang berkembang dan masing-masing memiliki kekuatan serta kekurangan tersendiri. Ada bahasa yang lebih cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang kompleks,
Ada juga bahasa yang lebih efisien untuk aplikasi web atau sistem berbasis data. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman dirancang untuk tujuan khusus seperti pengolahan data besar, kecerdasan buatan, yaitu AI, atau aplikasi real time. Jadi, mari kita bahas beberapa bahasa pemrograman yang populer saat ini, yang sering digunakan oleh pengembang aplikasi serta komunitas-komunitas programmer yang sering menggunakan. Baiklah, bahasa pemrograman yang populer dan sering digunakan untuk saat ini, yaitu di sini ada Python. Jadi, penjelasan sedikit mengenai Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia saat ini, dan popularitasnya terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Karena salah satu utama mengapa Python begitu banyak diminati karena kemudahannya untuk dipelajari, bahkan bagi pemula sekalipun. Karena dengan sintaksis yang sederhana dan mudah dipahami, Python memungkinkan pengembang aplikasi ataupun programmer untuk menulis kode dengan cepat dan efisien tanpa perlu khawatir tentang banyak detail teknis yang membingungkan. Selain itu, Python sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Bahasa ini sangat cocok untuk pengembangan aplikasi web, baik itu untuk situs web dan dalam bentuk statis maupun dinamis, serta pengembangan aplikasi back-end yang kuat dan scalable. Python juga sangat populer dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Tidak hanya itu, Python juga banyak digunakan dalam bidang data science, di mana kemampuan analisis data yang kuat dengan pustaka seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib memungkinkan pengembang untuk memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan sangat efisien. Karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya, Python menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan dan individu dalam berbagai industri, mulai dari pengembangan aplikasi hingga riset ilmiah dan analisis bisnis. Kemudian ada JavaScript. Jadi JavaScript banyak digunakan untuk membuat halaman web interaktif karena kemampuannya yang kuat dalam memanipulasi elemen HTML dan CSS secara dinamis. Dengan menggunakan JavaScript, pengembang web dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih menarik dan responsif. Berbagai interaksi seperti animasi, form validation, dan perubahan konten halaman tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman dapat dilakukan dengan mudah menggunakan JavaScript. Selain itu, dengan framework seperti React atau Node.js, JavaScript semakin mendukung pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks dan scalable. React misalnya memungkinkan pengembang web untuk membuat aplikasi web berbasis komponen yang dapat dikelola dengan lebih efisien. Sementara Node.js memberikan kemampuan untuk menjalankan JavaScript di sisi server, memungkinkan pengembangan aplikasi full stack dengan satu bahasa pemrograman. Dengan berbagai fitur ini, JavaScript telah menjadi bahasa yang sangat penting dalam dunia pengembangan web saat ini. Kemudian Java terkenal karena stabilitasnya dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Karena bahasa pemrograman ini telah lama menjadi pilihan utama bagi pengembang aplikasi karena kemampuannya yang handal dan dapat diandalkan dalam berbagai jenis aplikasi. Keunggulan utama Java terletak pada stabilitasnya yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk menciptakan aplikasi dengan performa tinggi dan minim bug. Selain itu, Java juga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi Android karena ekosistemnya yang matang, dokumentasi yang lengkap, dan dukungan komunitas yang luas. Dengan berbagai tools dan framework yang tersedia, Java tetap menjadi pilihan yang kuat dalam dunia pengembangan perangkat lunak,
khususnya untuk aplikasi mobile berbasis Android. Kemudian C#. Bahasa ini sangat populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk platform Windows, serta dalam pengembangan game, khususnya dengan menggunakan engine game Unity. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, bahasa ini memungkinkan para programmer untuk membuat aplikasi Windows yang efisien dan game yang menarik dengan performa yang optimal. Unity, sebagai salah satu engine game terbesar di dunia, menawarkan berbagai alat dan fungsionalitas yang mendukung bahasa ini, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang game. Punya C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi, seperti pengembangan game, sistem operasi, serta aplikasi-aplikasi yang membutuhkan pengolahan data intensif dengan kemampuan untuk mengakses perangkat keras secara langsung dan kontrol yang lebih besar terhadap penggunaan memori. C++ memungkinkan pengembang aplikasi untuk memaksimalkan efisiensi kode mereka, karena hal ini menjadikannya pilihan utama dalam industri game, di mana performa dan kecepatan sangat penting. Selain itu, C++ juga digunakan untuk pengembangan sistem operasi dan perangkat lunak lainnya yang memerlukan responsivitas cepat dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Itu sangat penting untuk melakukan penelitian dan pertimbangan yang matang sebelum memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan agar dapat memaksimalkan efisiensi dan hasil dari proyek yang kita kerjakan. Jadi pada akhirnya kesimpulannya yaitu pemrograman adalah keterampilan yang sangat penting dan mendukung inovasi teknologi modern. Dengan memahami konsep dasar pemrograman, seseorang dapat menciptakan solusi teknologi yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, pemrograman membuka peluang bagi individu untuk menggali berbagai bidang ilmu dan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, pengolahan data besar atau big data, aplikasi mobile, dan masih banyak lagi. Memilih bahasa pemrograman yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek atau tujuan yang ingin dicapai adalah langkah penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemahaman terhadap kekuatan bahasa tersebut akan mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar pemrograman. See you next time in the next video.